Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi melalui kajian Islam menenteramkan kolbu. Jemaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Ada sahabat Nabi bernama Abu Darda. Abu Darda ini sudah hafid 30 juz. Lantas bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mungkinkah orang mukmin itu mencuri?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, mungkin saja." Kemudian Abu Darda bertanya lagi, "Ya Rasulullah, mungkinkah orang mukmin itu berzina?" Rasulullah menjawab, "Ya, kadang-kadang." Kemudian Abu Darda bertanya lagi ketiga kalinya, "Ya Rasulullah, mungkinkah orang mukmin itu pendusta? Mungkinkah orang mukmin itu pembohong?" Nabi menjawab, "La, tidak mungkin orang mukmin itu pembohong. Tidak mungkin orang mukmin itu pendusta." Kemudian Nabi membaca surah 16 di surah An-Nahl ayat 105. "Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun." Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah pendusta, mereka itulah pembohong. Logikanya kata Nabi, tidak mungkin orang mukmin itu mencuri, tidak mungkin orang mukmin itu berzina, tidak mungkin orang mukmin itu berbuat maksiat. Ketika ada orang mukmin yang berbuat maksiat, berarti mereka bukan orang mukmin, tetapi dia baru Islam. Kenapa demikian? Karena ketika berbuat maksiat, di saat itu dia sedang membohongi syahadatnya. Bukankah waktu sholat dia mengatakan, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya sholatku, ibadahku hanya untuk Allah. Di saat itu sudah all out di hadapan Allah. Bukankah ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, itu juga mengatakan konsisten dan komitmen kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku pentingkan, aku cintai dan rela diatur kecuali hanya Allah SWT. Maka di saat itu ketika dia menyimpang, ketika dia mengalami deviasi, maka di saat itu dia bukan orang mukmin, tetapi dia baru Islam. Dahulu ada Arab Badui, dia datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, saya telah beriman, saya telah beriman." Tapi Allah katakan kepada mereka, dia bukan orang mukmin, tetapi dia baru Islam. Nah, cerita itu diabadikan oleh Allah dalam surah 49 surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mereka berkata, "Ya Muhammad, saya telah beriman." Maka Allah katakan, "Ya Muhammad," kepada orang Arab Badui, dia bukan orang beriman, tetapi dia baru Islam. Kenapa dia baru Islam? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena keimanannya belum masuk di dalam kolbunya. Keimanannya belum mampu mengubah akhlak dan perilakunya. Berarti mereka baru Islam. Lantas siapa orang mukmin yang sebenarnya? Allah jelaskan. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Mereka itulah orang benar imannya. Karena orang beriman adalah orang yang bersepakat dengan aturan Allah. Karena di luar sana banyak orang mengaku beriman, tetapi pada hakikatnya ketika dia bekerja manipulasi data. Ketika dia menjadi pejabat, dia suka mengkhianati rakyatnya. Mereka belum bersepakat dengan aturan Allah. Itulah sebabnya ketika kita berkorban di hadapan Allah SWT yang mempunyai makna mendekatkan diri kepada Allah dengan sempurna, itulah kurban. Pertanyaannya, bisakah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sempurna jika sifat kebinantangan kita masih ada? Tentu tidak bisa. Yang namanya sifat binatang, dia tidak bisa membedakan antara hak dan batil.
Yang namanya binatang itu tidak bisa membedakan mana istrinya dan mana istri orang lain. Yang namanya binatang itu tidak bisa membedakan mana tanaman orang lain dan mana tanaman dirinya. Dia tidak tahu yang namanya binatang. Dia menghalalkan segala cara. Maka itu yang harus disembelih, itu yang harus dipotong ketika dia berkorban. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dianjurkan oleh Allah. Nabi Ibrahim pertama bukan dianjurkan oleh Allah menyembelih Ismail, tetapi Nabi Ibrahim dianjurkan oleh Allah untuk menyembelih rasa memiliki Ismail. Bukankah Allah telah berfirman, "Ala lillahi ma fis samawati wal ard." Ingatlah, ketahuilah semuanya yang ada di langit dan bumi ini semuanya milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Begitu dalam surah Yunus ayat 55. Kita tidak punya apa-apa. Kadang kita rasa memiliki deposito, kadang kita rasa memiliki tabungan, kadang kita rasa memiliki harta, rasa memiliki peternak, tanaman-tanaman. Itu yang harus dipotong. Potong depositomu, potong tabunganmu. 40 juta, 4 juta, 3 juta, 10 juta. Untuk apa? Berkorban, mendekatkan diri kepada Allah. Tanda cinta kita kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim yang kedua tidak dianjurkan oleh Allah menyembelih Ismail, ternyata diganti dengan domba atau kambing. Karena di dalam diri manusia ada unsur kebinantangan, ada unsur kerakusan, ada unsur kesombongan, keegoan. Itu yang harus disembelih. Makanya ketika dia berkorban, potong sifat kebinantanganmu, disembelih. Sehingga yang ada sifat insani, sehingga mudah untuk bersepakat dengan aturan Allah. Maka Allah berfirman dalam surah 22, surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah dan daging hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah melainkan nilai ketakwaannya. Maka hari ini kita yakin bisa menjadi orang yang beriman, bersepakat dengan aturan Allah. Dan hari ini kita juga bisa menjadi orang bertakwa, menata kurikulum hidup akhir hayat husnul khotimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.